Bab 641, Master nomor 1 di Jiangbei. Ding Ziqian juga berkata, Ling Feng, beritahu saya siapa yang begitu tidak menghormati murid kami dari Sekte Kongtong. Gurumu pasti akan membuat keputusan untukmu. Ku Ling Feng mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, itu laki-laki bernama Ye Bufan, dan dia melukaiku. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi Xia Haoao dan Ding Ziqian tiba-tiba berubah. Xia Haoao bertanya, menurutmu siapa nama anak laki-laki itu? Ye Bufan. Ku Ling Feng terkejut dan tidak mengerti mengapa tuan dan majikannya bereaksi begitu besar. Xia Haoao mengertakkan gigi dan berkata, kubilang kita tidak bisa menemukan anak ini, tapi dia bersembunyi di bawah hidung kita selama ini. Ternyata setelah Sue Changhai terluka, seluruh Sekte Kongtong sangat marah tidak dapat menemukan tim X untuk membalas dendam, jadi mereka menggunakan seluruh amarah mereka berfokus pada Ye Bufan. Namun, untuk menjaga kerahasiaannya, semua murid tidak diberitahu. Hanya murid inti yang mengetahuinya. Satu-satunya orang di kota Jiangbei yang mengetahui berita itu adalah Xia Haoao dan Ding Ziqian. Sebagai murid dari Sekte Kongtong, Xia Haoao telah mencari Ye Bufan baru-baru ini, ingin membalas dendam pamannya Sue Changhai. Dia mencari ke seluruh kota Jiangnan tetapi tidak dapat menemukan Ye Bufan. Sedangkan untuk skill lawan, dia tidak memperhatikan sama sekali. Sebagai master nomor 1 di kota Jiangbei, Xia Haoao selalu sangat sombong. Menurutnya, Sue Changhai hanya diintimidasi setelah terluka parah, menjadi. Ku Ling Feng bertanya lagi, Tuan, apakah Anda mengenal anak ini? Sekarang dia telah mengetahui keberadaan Ye Bufan, Xia Haoao tidak lagi menyembunyikan apapun dan hanya menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Tuan, apa maksud Anda tentang anak itu? Pamanku, mungkinkah paman guru dan yang lainnya bukanlah tandingannya? Petik 2. Pada saat ini, dia mengerti bahwa tidak ada gunanya bahkan jika Ye Bufan mengatakan bahwa dia ingin menemukan leluhurmu. Dia tidak bercanda sama sekali, tetapi kebenarannya. Ding Ziqian berkata, itu tidak masuk akal dalam bom sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa disakiti oleh anak itu? Ku Ling Feng berkata, Tuan, tetapi saya telah bertarung melawan anak itu, dan dia memang sangat kuat. Sebelum dia selesai berbicara, Ding Ziqian menyela dia dan berkata, Oke, itu karena kultivasi Anda terlalu tinggi. Qian, seorang anak laki-laki berusia 20-an, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, seberapa jauh dia bisa melangkah. Ku Ling Feng ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya dia tidak banyak bicara. Meskipun dia merasa aura yang dipancarkan oleh Ye Bufan sebelumnya bahkan lebih kuat dari Xia Haoao, tapi kalau dipikir-pikir, ini tidak mungkin. Guru masih menjadi guru nomor 1 di Jiangbei, dan dia tidak sebanding dengan anak laki-laki. Ling Feng, beritahu saya bagaimana Anda memiliki konflik dengan anak laki-laki itu. Ku Ling Feng menceritakan kisah konfliknya dengan Ye Bufan di resepsi, dan akhirnya mengatakan bahwa dia terluka di depan Fukang Pharmaceutical. Namun, untuk menyelamatkan mukanya, dia tidak mengatakan bahwa dia bahkan tidak mengambil satu pun dari itu, gerakan lawan. Tidak ada langkah selanjutnya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sombong sebelumnya dan sudah terbiasa dengan gelar jenius seni bela diri. Akan terlalu memalukan untuk mengatakannya seperti itu. Tanda tanya, apakah Anda masih di Fukang Pharmaceutical? Petik 2. Ku Ling Feng berkata, tidak, saya meminta seseorang untuk menanyakannya nanti, dan dikatakan bahwa Ye Bufan memberi Fukang Pharmaceutical 1 miliar sekaligus, yang tidak hanya melunasi pinjaman bank, tetapi juga memiliki 800 juta sebagai modal kerja. Ekspresi Xia Haoao sedikit berubah, kamu bilang anak itu baru saja mengambil 1 miliar koin Huaxia untuk Fukang Pharmaceutical. Petik 2. Saya sudah meminta orang untuk menanyakannya. Itu benar sekali. Kalau tidak, Fukang Pharmaceutical pasti sudah lama ditutup di bawah tekanan Black Widow. Ku Ling Feng berkata, saya tidak tahu dari mana anak itu mendapat begitu banyak uang. Dia hanya menghabiskan 1 miliar. Saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh kota Jiangbei yang mampu membeli uang sebesar itu. Petik 2. Saya tidak menyangka dia menjadi master yang kaya.
Kilatan cahaya melintas di mata Xia Huao. Sebagai anak-anak dari Sekte Kongtong, mereka harus membayar sejumlah besar dana kepada sekte tersebut setiap tahun. Seperti kata pepatah, yang miskin budaya dan yang kaya seni bela diri, sebagai seorang pejuang, berlatih membutuhkan banyak sumber daya setiap hari, dan uang yang dibutuhkan sangat besar. Selain itu, tempat-tempat seperti kota Jiangbei tidak pernah dikenal dengan perekonomiannya yang maju. Meskipun Xia Huao juga memiliki beberapa industri, dia membutuhkan uang untuk budidayanya sendiri, murid-muridnya membutuhkan uang untuk budidaya mereka, dan mereka harus membayar uang kepada sekte tersebut. Secara keseluruhan, pengeluaran untuk tahun ini cukup ketat, dan dia mengkhawatirkan masalah uang akhir-akhir ini. Sekarang saya tiba-tiba mendengar ada orang kaya di depan saya, jadi saya langsung mulai berpikir salah. Dia bertanya, apakah kamu tahu di mana anak itu sekarang? Ku Lingfeng datang untuk meminta tuannya membalaskan dendamnya hari ini, jadi dia sudah menanyakan keberadaan Ye Bufan sebelum datang, dan berkata langsung, Tuan, anak itu tinggal di sini. Di dalam villa Wang Suening. Xia Huao berkata, kamu mengatakan gadis dari keluarga Wang itu. Ku Lingfeng berkata, ya, entah bagaimana mereka berkumpul. Wang Suening juga mengatakan bahwa orang bernama Ye adalah pacarnya. Tapi sekarang gadis itu sudah pergi bekerja, hanya ada satu orang bernama Ye yang tersisa di rumah, dan tidak ada yang mengganggunya. Petik 2. Ya, Xia Huao mengangguk, jelas sangat puas dengan pengumpulan informasi Ku Lingfeng. Dia berkata, ayo pergi, ayo cari anak itu untuk menyelesaikan masalah sekarang. Setelah itu, mereka keluar ruangan bersama. Hanya mereka bertiga. Dalam pandangan Xia Huao, merawat Ye Bufan itu semudah makan dan minum, dan tidak perlu membawa terlalu banyak orang. Kepala keluarga sejarawan Jiangbei, Si Wensong, menamparkan wajah Si Tianqi dengan mulut besar, dan mengutuk dengan marah, kamu bajingan, kamu telah menghancurkan semua orang di keluarga Si. Si Tianqi hanya tersisa celana dalamnya di resepsi. Kemudian, dia dipukuli seperti anjing di depan Fukang Pharmaceutical. Tentu saja, Si Wensong tidak bisa menyembunyikan hal sebesar itu, yang membuatnya marah. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangbei, kapan keluarga Si pernah kehilangan orang sebesar itu? Kakek, jangan marah, ini salahku. Menghadapi kepala keluarga Si Tianqi hanya bisa menundukkan kepalanya dan dipukuli, dan dia membenci Ye Bufan di dalam hatinya. Setelah melampiaskan amarahnya, Si Wensong terlihat lebih baik dan bertanya, apa yang terjadi? Ceritakan dengan jelas. Jangan menyembunyikan sepatah kata pun. Ya, kakek. Menghadapi kepala keluarga Si Tianqi benar-benar tidak berani berbohong. Saya menceritakan keseluruhan cerita dari pertama kali saya bertemu Ye Bufan di rumah sakit. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, kakek, anak itu terlalu sombong dan sama sekali tidak menganggap serius sejarawan kita. Kamu harus membuat keputusan untukku. Kita tidak bisa kehilangan muka dengan sia-sia. Kakek pasti akan melakukannya. Dia sangat marah, tapi kenyataannya justru kebalikan dari apa yang dia katakan. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, ekspresi Si Wensong menjadi lebih tenang. Sebagai salah satu kepala dari 4 keluarga besar, dia secara alami bukanlah orang yang impulsif. Kamu bilang Ku Lingfeng bersamamu, tapi dia memukulinya begitu keras hingga dia tidak bisa melawan. Benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Si Tianqi ragu-ragu sejenak, tapi berkata jujur, Ku Lingfeng bahkan tidak melawan. Tak satu pun dari mereka yang maju. Si Wensong bergumam, ini menarik. Ku Lingfeng, yang dikenal sebagai jenius seni bela diri nomor 1 di Jiangbei, dipukuli seperti ini, pihak lain memang memiliki beberapa kemampuan. Si Tianqi berkata dengan cemas, kakek, apakah mungkin? Bukankah kita akan membalas dendam? Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak bisa lebih kuat dari tetua keluarga kita yang diabadikan. Petik 2. Bab 642 menghabiskan uang untuk membeli kehidupan. Si Wensong meliriknya dan berkata dengan tidak puas, mereka bilang kamu masih muda, dewasa dan licik, tapi kamu menangani masalah ini terlalu tergesa-gesa. Setelah kepala keluarga mengatakan ini, Si Tianqi segera merasakan lebih banyak lagi tenang.
Ia tetap mengandalkan kelebihannya sendiri untuk mencapai puncak, namun ia tidak ingin dianggap remeh oleh kakeknya. Si Wensong berkata, apakah menurutmu jika hal seperti ini terjadi hari ini, apakah kamu kehilangan lebih banyak muka atau kehilangan lebih banyak muka, atau apakah Kuling Feng kehilangan lebih banyak muka? Si Tianqi berpikir sejenak, dan akhirnya berkata, seharusnya itu Kuling Feng. Dia kalah lebih banyak, bagaimanapun juga, dia adalah seorang pejuang, dan tuannya Xia Hawao dikenal sebagai orang nomor 1 di Jiangbei. Sudah berakhir, kata si Wensong dengan licik, sejak Kuling Feng lebih malu darimu, maka kita hanya akan menunggu Xia Hawao mengambil tindakan. Kita bisa makan dan menonton pertunjukan saja. Tidak perlu mengambil risiko ini. Petik 2. Kakek mengatakannya, tapi dia tidak berpikir begitu hatinya. Dengan kekuatan keluarga Si, menangani Ye Bufan adalah masalah sederhana, dan tidak ada risiko sama sekali. Si Wensong segera melihat apa yang dia pikirkan dan berkata, Tianqi, kamu masih terlalu bangga. Jangan meremehkan lawan manapun. Dan Ye Bufan yang kamu bicarakan jelas tidak sederhana. Pertama-tama, keterampilan medisnya luar biasa. Wang Zian telah menderita banyak luka setelah cacat. Para ahli bingung, tetapi dia menyembuhkannya dengan mudah. Kedua, Kuling Feng dikenal sebagai jenius seni bela diri nomor 1 di Jiangbei ketika dia mencapai level Suan pada usia 30 tahun, tapi dia dengan mudah mengalahkan Kuling Feng seperti anjing. Tahukah kamu, apakah menurutmu orang seperti ini bisa sederhana? Ini. Si Tianqi awalnya memandang rendah Ye Bufan dari lubuk hatinya, tanpa sadar berpikir bahwa dia sedikit pecundang. Sekarang setelah si Wensong menunjukkannya, saya menyadari betapa menakutkannya pihak lain. Si Wensong menambahkan, keluarga si kami memang kuat, dan kami mungkin dapat membunuh anak itu dengan mudah, tetapi sekarang Xia Hawao mengambil tindakan untuk kami, mengapa kami harus mengambil risiko itu? Ingat, kami harus menjaga keluarga besar di dalam masa depan. Yang terpenting adalah keuntungan. Jangan melakukan apapun tanpa keuntungan, apalagi mengambil sedikit risiko. Si Tianqi berkata dengan cepat, saya mengerti, kakek. Seorang pengurus rumah tangga keluar. Dia masuk dan berkata dengan hormat kepada si Wensong, Tuan, saya telah mengetahuinya dengan jelas. Baru saja Xia Hawao membawa Ding Ziqian dan Kuling Feng ke Villa Wang Suening. Sepertinya dia menyerang Ye Bufan. Si Tianqi segera berkata, kakek benar-benar pintar. Ekspresi bangga melintas di wajah si Wensong, jelas dia sangat senang dengan sanjungan cucunya. Dia berkata, awasi saya dan laporkan situasi apapun sesegera mungkin, tetapi jaga jarak dan jangan menimbulkan kecurigaan Xia Hawao. Saya kenal pemilik rumah. Pengurus rumah tangga setuju, berbalik dan berjalan keluar. Si Tianqi berkata, sepertinya Xia Hawao benar-benar marah dan benar-benar mengambil tindakan. Anak itu pasti akan mati kali ini. Si Wensong berkata, tidak peduli apa, Xia Hawao lah yang mengambil risiko. Jika pihak lain benar-benar tak terduga, tebak, dialah yang menderita. Jika anak laki-laki bernama Ye mudah ditangani, kita masih bisa memanfaatkannya. Si Tianqi berkata dengan hormat, kakek, saya mendapat pelajaran. Lu Tianqi, di kantor presiden. Ekspresinya begitu muram hingga seperti meneteskan air. Tapi Gu Feng di sebelahnya tenang dan masih menyeruput teh dengan santai. Lu Tianqi berkata dengan sengit, berita sebenarnya baru saja datang dari kantor polisi. Pembunuh kedua yang kami cari sudah mati. Saya tidak menyangka anak laki-laki bernama Ye ini begitu sulit untuk dihadapi. Dia sekarang ingin menghancurkan Ye Bufan sampai mati dan membalaskan dendam putranya. Dia telah mengirim 2 pembunuh sebelumnya, tetapi mereka selalu gagal. Gu Feng berkata, seperti kata pepatah, jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh, Anda bisa memenangkan 100 pertempuran. Tapi sekarang kami sama sekali tidak mengetahui detail pihak lain. Kami dapat menghindari 2 pembunuhan berturut-turut. Itu menunjukkan bahwa anak laki-laki itu tidak hanya pandai dalam keterampilan medis. Lu Tianqi mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Gu, bagaimana dengan itu? Anda harus mengambil tindakan sendiri, saya ingin membalaskan dendam putra saya sekarang, dan saya tidak sabar lebih lama lagi. Gu Feng adalah seorang ahli yang dia pekerjakan dengan banyak uang,
tetapi dia bukan bawahannya, dan dia tidak bisa memberi perintah secara langsung. Beberapa hal harus dikonsultasikan. Pendapat boleh. Tuan Lu, tidak perlu terlalu gigih dalam beberapa hal. Balas dendam harus dibalas, tetapi tidak perlu tersinggung. Gu Feng berkata, saya mendengar bahwa Ye Bufan baru saja memprovokasi murid Xia Houao, Kuling Feng, dan menggunakan Xia Houao untuk melindungi kekurangannya. Dengan karakter yang harmonis, dia pasti akan menyelesaikan masalah dengan anak itu sendiri. Mari kita lihat hasilnya dulu. Jika Xia Houao membunuh Ye Bufan dengan marah, itu akan dianggap sebagai balas dendam pembunuhan putra Anda. Kali ini, jika Anda belum mati, maka saya sendiri yang akan mengambil tindakan. Terima kasih, Tuan Gu. Jika ini selesai, Tuan Lu, yang akan melakukannya sangat bersyukur. Lu Tianqi sangat gembira. Tidak peduli apa, Ye Bufan pasti akan mati. Xia Houao dan yang lainnya tiba di Villa Wang Suening. Kuling Feng menendang pintu hingga terbuka dengan kakinya, lalu langsung mendobrak masuk. Ye Bufan sedang duduk di ruang tamu sambil minum teh. Ketika dia melihat ketiga orang itu, dia mengangkat alisnya dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Kuling Feng menunjuk ke arahnya dan berkata, Tuan, ini anak laki-laki ini. Ye Bufan tersenyum main-main, sudah kubilang, bahkan jika kamu menemukan leluhurmu, itu akan sia-sia. Ding Ziqian berkata dengan marah, kamu bahkan berani menyentuh sekte Kongtong kami. Sepertinya kamu tidak sabar. Xia Houao menghentikan Ding Ziqian yang hendak mengambil tindakan dan berkata, Nak, siapapun yang berani menyentuh faksi Kongtong kami akan melakukannya pasti mati, tapi hari ini aku bisa memberimu cara untuk bertahan hidup. Setelah dia mengatakan ini, Ding Ziqian dan Kuling Feng tercengang. Mereka berdua tahu karakter Xia Houao dengan sangat baik, dan dia selalu melindungi kekurangan dan kekejamannya. Apakah Anda mengambil inisiatif untuk membiarkan pihak lain hidup hari ini? Ye Bufan juga merasa sedikit terkejut. Dia tidak tahu apa yang pihak lain coba lakukan, jadi dia bertanya dengan penuh minat, ceritakan padaku. Sederhana sekali, kamu menghabiskan uang untuk membeli hidupmu. Houao berkata, kudengar kamu punya sejumlah uang, selama kamu mengambil 2 miliar koin Huaxia hari ini, aku bisa mengampuni nyawamu. Ding Ziqian langsung merasa lega. Ternyata tuannya ingin mengumpulkan uang itu terlebih dahulu, dan kemudian ambil nyawa anak ini. Dia sangat menyadari metode Xia Houao. Bahkan jika dia mengambil uang itu, dia tidak akan pernah melepaskan Ye Bufan. Ye Bufan tersenyum tipis dan berkata sambil bercanda, apakah 2 miliar koin Huaxia terlalu banyak? Apakah saya begitu berharga? Xia Houao berkata, 1 miliar koin Huaxia akan membelikanmu kepalamu, dan 1 miliar sisanya akan membeli anggota tubuhmu. Jika Anda menyerahkan 2 miliar koin Huaxia, masalah hari ini akan selesai. Jika kurang dari 500 juta, saya akan memotong tangan Anda. Jika kurang dari 500 juta, saya akan memotong kaki Anda, bahkan tidak mendapat 1 miliar, lalu pergi menemui Raja Neraka. Bufan tersenyum. Jika Ye Bufan bisa menyerahkan 2 miliar, dia masih bisa mendapat surplus 1 miliar. Dia menekan kegembiraan batinnya dan berkata, jadi, Anda setuju. Bab 643, menggali lubang untuk dirimu sendiri. Saya setuju, tentu saja saya setuju. Saya tidak punya alasan untuk menolak metode penagihan yang masuk akal seperti itu. Ye Bufan menjawab dengan sederhana, tetapi sebelum Xia Houao menjadi bahagia, dia berkata lagi, saya akan menagih harga Anda sebesar 2 miliar koin Huaxia, muridmu kelihatannya tidak banyak, jadi terima saja 200 juta koin Huaxia. Sedangkan untuk murid yang tidak berguna, 20 juta sudah cukup. Totalnya 2,22 miliar. Ekspresi Xia Houao tiba-tiba berubah, dia tidak menyangka pihak lain menginginkannya. Pada gilirannya, kumpulkan uang Anda sendiri. Nak, kamu berani mempermainkanku. Tiba-tiba dia meledak dengan niat membunuh yang kuat. Sebagai master nomor 1 di Jiangbei, tidak ada yang berani mempermainkannya seperti ini. Tuan, izinkan saya memberi pelajaran pada anak ini. Setelah Ding Ziqian selesai berbicara, dia melangkah maju dan menamparkan wajah Ye Bufan dengan telapak tangannya. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri.
Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Bufan, dia membalik pergelangan tangannya dan cangkir teh terbang dari telapak tangannya, mengenai titik Tanzong di dada Ding Ziqian dengan keras. Ding Ziqian merasakan kekuatan besar menghantam dadanya, seolah-olah dia terkena palu raksasa. Tubuhnya terbang mundur 7 atau 8 meter, menghantam dinding di belakangnya dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah. Yang paling mengejutkannya adalah cangkir teh itu benar-benar menyegel titik akupunkturnya, sehingga mustahil untuk menggerakkan satu jari pun. Xia Hao sedikit terkejut. Meskipun kualifikasi Ding Ziqian biasa-biasa saja, budidayanya telah mencapai tahap tengah tingkat Xuan. Orang biasa bukanlah tandingannya dengan cangkir teh. Tapi dia tidak terlalu memperhatikan, lagi pula, apa yang Ye Bufan tunjukkan barusan lebih merupakan teknik senjata tersembunyi. Kultivasinya tampaknya berada pada tingkat menengah dari tingkat misterius. Bagaimanapun, dia tidak dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri, seorang master kesempurnaan besar dari tingkat misterius. Petik 2. Ye Bufan masih duduk di sofa dan berkata sambil tersenyum, jadi, sebaiknya kamu membayar dengan patuh, jika tidak, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Petik 2. Kamu masih jauh dari mengumpulkan uangku. Itu juga ditembak dengan telapak tangan, tapi itu benar-benar berbeda dari Ding Ziqian sekarang. Telapak tangan ini penuh dengan momentum, dan ledakan energi yang tiba-tiba membentuk topan yang kuat, menyapu perabotan di sekitarnya dan terbang kemana-mana. Dia layak menjadi master nomor 1 di Jiangbei. Dia menunjukkan kultivasinya yang kuat segera setelah dia mengambil tindakan. Ku Lingfeng akhirnya menghela nafas lega saat melihat tuannya mengambil tindakan secara langsung. Di matanya, Ye Bufan pasti akan dikalahkan, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tanpa diduga, adegan selanjutnya mengejutkannya, dia melihat Ye Bufan tidak peduli, dia mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Xia Hao, diikuti dengan serangkaian mulut besar dan suara berderak. Mata Ku Lingfeng tiba-tiba melebar, dan bola matanya hampir menonjol keluar dari rongganya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia bukan tandingan jurus Ye Bufan. Majikannya juga dikalahkan oleh cangkir teh, dan bahkan tuannya tidak dapat menangkap satu pun jurus Ye Bufan. Apa artinya ini? Hal ini menunjukkan bahwa bukan karena dia terlalu tidak kompeten, tetapi pihak lain terlalu kuat dan tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dengan tingkat kultivasi Ye Bufan saat ini, jika dia ingin membunuhnya, tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Orang yang paling terkejut adalah Xia Hao. Telapak tangannya terlihat biasa saja, namun nyatanya dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Awalnya saya berpikir bahwa saya akan bisa mengalahkan lawan dengan mudah, memeras sejumlah uang dan kemudian membunuhnya. Tapi dia tidak menyangka pihak lain terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia tidak punya ruang untuk melawan. Apa yang terjadi? Bukankah dia baru berusia 20-an? Kenapa dia sudah mencapai alam Xuanji Dzogchen? Xia Hao sangat terkejut. Jika dia tahu bahwa Ye Bufan masih dengan sengaja menyembunyikan kultivasinya, dia tidak akan melakukannya kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang master tingkat bumi. Saya tidak tahu akan seperti apa jadinya. Ye Bufan sudah cukup memukulnya dan menyegel titik akupuntur Xia Hao, lalu menendangnya ke tanah. Dia bertepuk tangan dan berkata dengan sangat tidak puas, mengapa kamu tidak membayar uangnya saja? Kamu harus dipukuli. Bajingan sekali. Melihat tuan yang dulunya menyendiri itu dipukuli seperti seorang cucu, Ku Lingfeng berbalik berkeliling dan bertanya dia melarikan diri, hanya untuk menemukan bahwa dia sangat ketakutan sehingga kakinya lumpuh dan dia bahkan tidak dapat mengangkat kekuatan apapun, jadi dia tidak dapat berjalan bahkan jika dia menginginkannya. Jika kamu tidak ingin mati, jujur saja. Ye Bufan melirik Ku Lingfeng, dan auranya yang kuat hampir membuatnya kencing. Ku Lingfeng buru-buru mengangguk dan berkata, jika kamu tidak lari, aku pasti tidak akan lari. Pihak lain begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melarikan diri. Ye Bufan mendatangi Xia Hao, mengulurkan tangan dan menepuk pipinya yang bengkak. Orang tua, bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa baik? Apakah ini waktunya untuk membayar? Nak, kamu berani menyentuhku, tahukah kamu siapa aku?
Xia Hao awalnya ingin mengucapkan kata-kata kasar dan menggunakan reputasi Sekte Kongtong untuk mengintimidasi pihak lain. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Ye Bufan membalik pergelangan tangannya dan menamparkan wajahnya dengan mulut besar. Siapa kamu? Bukankah kamu hanya menyia-nyiakan Sekte Kongtong? Kamu sebenarnya ingin membuatku takut. Ye Bufan mencibir, Sue Changhai adalah pamanmu, kan? Bahkan dia dan aku jika kamu berani mengalahkanku, kamu bukan siapa-siapa. Xia Hao dipukuli hingga terdiam. Meskipun matanya sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Memang benar demikian. Dia adalah orang yang kejam yang bahkan berani mengalahkan Sue Changhai. Dia jelas tidak menganggap serius Sekte Kongtong, jadi bagaimana dia bisa diintimidasi olehnya. Setelah tertegun sejenak, dia berkata, "Wah, apa yang kamu inginkan? Bukan itu yang kuinginkan, kamulah yang datang menggangguku." Ye Bufan berkata, "Bukankah kita semua baru saja sepakat? Tangan lebih dari 21 miliar koin Huaxia, selamatkan hidupmu." Ini, ekspresi Xia Hao membeku. Meskipun dia memiliki 2 miliar koin Huaxia, itu semua adalah tabungannya dan dia akan menyerahkannya kepada Sekte Kongtong. Bagaimana dia bisa melakukannya? Wah, pembunuhan itu melanggar hukum. Kamu punya begitu banyak harta, aku tidak yakin kamu berani membunuhku. Pada titik ini, dia hanya bisa menanggungnya dengan keras. Kamu benar, membunuh memang ilegal. Ye Bufan tersenyum tipis, tapi kamu lupa bahwa aku adalah seorang dokter, dan ahli pengobatan Tiongkok yang hebat. Aku punya setidaknya 100 cara untuk membunuhmu, tapi biarkan siapapun jika tidak ada yang bisa menemukannya menyelesaikan masalahnya, hasil yang paling mungkin adalah kematian akibat infak miokard. Bagaimana menurut Anda? Pada titik ini, senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya. Jelas sekali bahwa ini bukanlah candaan. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Xia Hao buru-buru memanggil Ye Bufan. Walaupun dia orang yang pelit, berapapun uang yang dimilikinya, dia harus menghabiskan hidupnya. Jika memang harus menentukan pilihan, tentu dia akan memilih hidupnya sendiri. Senyuman muncul di wajah Ye Bufan lagi, dan niat membunuhnya tiba-tiba menghilang. Benar, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, hidup tidak sepenting hidup Anda. Xia Hao berkata, saya bersedia mengambil uang itu, tetapi apakah 2 miliar itu terlalu banyak? Tanda tanya, ini adalah harga yang Anda tawarkan sendiri. Ye Bufan berkata, saya selalu masuk akal. Karena Anda telah menetapkan aturan, saya akan mengikutinya. Saya akan memberi Anda 1 miliar koin Tiongkok untuk menyelamatkan hidup Anda cukup, aku akan memotong anggota tubuhmu. Petik 2. Pada saat ini Xia Hao merasa ingin menangis. 2 miliar koin Tiongkok adalah tabungannya. Jika dia mengetahuinya, dia akan meminta lebih sedikit. Dia tidak melakukannya. Saya tidak menyangka dia akan menggali lubang sebesar itu untuk dirinya sendiri. Bab 644, hasilkan uang sambil duduk di rumah. Bagaimana, bayar atau tidak? Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu di sini. Kata Ye Bufan, mengulurkan tangannya dan mengambil jarum perak, menunjuk ke titik Sinsu Xia Hao dan berkata, aku hanya memberimu 10 detik. Setelah 10 detik, saya asumsikan Anda tidak mampu membeli uang. Begitu jarum ini dimasukkan, jantung Anda akan segera berhenti berdetak dan tidak akan pernah pulih. Setelah itu, dia mulai menghitung mundur, 10, 9, 8, 3, 2. Aku akan membayar sekarang. Xia Hao benar-benar ketakutan. Seorang master yang lebih kuat darinya menakutkan, dan seorang master yang mengetahui keterampilan medis itu menakutkan. Dia percaya bahwa Ye Bufan tidak bercanda. Bahkan jika pihak lain benar-benar membunuhnya, dia tidak akan membiarkan dokter forensik menemukan kekurangannya. Belum lagi dokter, bahkan ia bisa mematahkan urat jantung orang lain sesuka hati. Pengobatan modern tidak bisa menemukan apa-apa, dan pada akhirnya hanya bisa dipastikan ia meninggal karena penyakit jantung. Dia berkata, Tuan Ye, saya bersedia membayar. Bisakah Anda membawa saya ke bank untuk mentransfer uang? Ke bank.
Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Bufan, tidak mau menyerah dan ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dalam masyarakat modern, jika Anda masih belum tahu cara menggunakan ponsel untuk mentransfer uang, lapor saja langsung ke penguasa neraka. Tidak perlu tinggal di dunia ini. Jarum di tangannya lagi. Saya akan mentransfer uang itu kepada Anda sekarang. Xia Hao memasang ekspresi pahit di wajahnya. Melihat trik kecil terakhirnya gagal, dia hanya bisa dengan patuh mengeluarkan ponselnya dan mentransfer uang sesuai dengan nomor rekening yang diberikan oleh Ye Bufan. 2 menit kemudian, 2 miliar koin Huaxia disetorkan ke rekening Ye Bufan. Melihat angka 0 yang tersisa di akun pribadinya, hati Xia Hao berdarah. Dia awalnya berpikir untuk menghasilkan banyak uang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan bangkrut. Tampaknya pepatah lama itu benar, kalau tidak mencari kematian, tidak akan mati. Dia bahkan berani memprovokasi pamannya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu mudah dihadapi, apalagi dirampok olehnya sambil lalu. Kamu tampil bagus. Karena kamu membayar, aku akan memberimu perlakuan VIP. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menendang Xia Hao ke sofa dan berbalik untuk melihat ke arah Ding Ziqian. Pertama dia melihat sekeliling anggota tubuh pria itu, dan kemudian bertanya, apakah Anda punya uang? Ya, saya akan membayarnya sekarang. Ding Ziqian sebenarnya tidak memiliki 200 juta koin Huaxia, tetapi dia bertanggung jawab untuk merawat Xia Property Hao, dan dia tentu saja memiliki modal kerja di tangannya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ini tentang hidupnya sendiri, dan dia tidak lagi peduli bahwa uang itu bukan miliknya sama sekali, yang lebih penting menggunakannya untuk membeli nyawanya. Dia mengambil nomor rekening yang diserahkan oleh Ye Bufan dan dengan cepat mentransfer 200 juta koin Huaxia. Melihat hartanya berkurang 200 juta lagi, Xia Hao di sebelahnya merasakan sakit di tubuhnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Melihat dia mentransfer uang tanpa ragu-ragu, Ye Bufan berkata, sepertinya harga yang saya inginkan agak terlalu rendah. Tidak. Ding Ziqian takut Ye Bufan akan menaikkan harga untuk sementara, jadi dia segera berkata dengan wajah sedih, sungguh, uangnya hanya sebanyak itu. Ye Bufan menepuk pipinya dan berkata, jangan takut, saya selalu mengutamakan kredibilitas, saya akan membayar Anda sebanyak yang Anda katakan. Dia menendang Ding Ziqian ke sofa dan pindah. Dia mendatangi Ku Lingfeng dalam satu langkah. Saya akan membayarnya. Sebagai raja judi kecil, keluarga Ku Lingfeng cukup kaya, jadi dia membayar 20 juta tanpa ragu-ragu. Ye Bufan berkata, tidak cukup. Ku Lingfeng gemetar ketakutan dan berkata dengan menyedihkan, Tuan Ye, bukankah Anda menepati janji Anda? Saya 20 juta adalah sebelum membeli hidup Anda. Baru saja Anda guru menghancurkan bunga dan tanaman di sini, tidakkah Anda mau membayarnya? Ku Lingfeng akhirnya bisa merasakan pisau buatan itu. Aku berkata dengan wajah pahit karena rasa ikannya, lalu menurutmu berapa kompensasinya? 80 juta lagi. Ku Lingfeng berpikir dalam hati, ini terlalu gelap. Bahkan jika vilanya dijumlahkan, nilainya tidak akan mencapai 80 juta. Tapi dia hanya berani memikirkannya di dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengungkapkannya, dan buru-buru mentransfer 80 juta lagi. Setelah mengumpulkan uang, Ye Bufan mengangguk. Puas, memandang ketiga orang itu dan berkata, pertunjukan yang bagus. Anda dipersilakan untuk datang ke rumah saya sebagai tamu di masa depan. Xia Hao dan Ding Ziqian. Akupuntur berkata, kamu bisa keluar sekarang. Beberapa orang segera berlari keluar villa seolah-olah mereka telah diampuni. Ye Bufan duduk kembali di sofa dan dalam suasana hati yang baik. Dia menghasilkan lebih dari 20 miliar hanya dengan duduk di rumah. Bukan hanya 1 miliar yang dikeluarkan kemarin sudah pulih, tapi ada juga surplus 1,3 miliar. Ketika Ku Lingfeng dan mereka bertiga keluar dari villa, mereka semua sedih, seperti terong yang terkena embun beku. Xia Hao tiba-tiba berhenti dan berkata kepada dua orang lainnya. Kami tidak bisa keluar seperti ini. Ding Ziqian gemetar ketakutan dan berkata, Tuan, apakah Anda mau kembali?
Tapi kita tak satu pun dari mereka yang menjadi lawannya. Anak itu benar-benar terlalu kuat. Saya khawatir hanya guru yang bisa mengambil tindakan. Xiao Ao mengertakkan gigi dan berkata, balas dendam harus dibalas, tapi tidak sekarang. Pergi ke Sekte Kunlun setelah saya kembali. Guru, tolong ambil tindakan secara langsung. Ding Ziqian menghela napas lega dan berkata, apa maksudmu? Xiao Ao berkata, kami akan terus nongkrong di kota Jiangbei, dan kita harus menyelamatkan muka kita ketika kita keluar. Setelah mengatakan ini, Ku Lingfeng dan Ding Ziqian segera memahami niatnya. Jika dunia luar mengetahui bahwa mereka bertiga dipukuli seperti anjing dan mereka menghabiskan lebih dari 2 miliar untuk membeli nyawa mereka, maka mereka tidak perlu lagi nongkrong di kota Jiangbei, pasti akan ditertawakan. Ya, bibir mereka mati dan gigi mereka dingin. Tanpa perlindungan Xiao Ao, mereka berdua tidak bisa bertahan. Tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan jika Ye Bufan mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan mempercayainya. Xiao mengertakkan gigi dan berkata, lagi pula, dia tidak punya waktu beberapa hari lagi untuk hidup. Saat aku mengundang tuannya, aku akan membunuhnya dengan 1000 pisau. Ding Ziqian berkata, guru benar, ayo lakukan ini. Kita bisa bersembunyi selama beberapa hari setelah kita kembali dan jangan biarkan Ye Bufan menemukan kita lagi. Setelah ketiga orang berdiskusi, mereka semua merapikan pakaian dan penampilan mereka, bersorak paksa, dan berjalan keluar dari villa keluarga Wang. Pengurus rumah tangga keluarga Si mendatangi Si Wen Song, Tuan, orang-orang kami baru saja melihat, Tuan dan murid Xiao Ao. Mereka bertiga telah meninggalkan villa keluarga Wang. Si Wen Song bertanya, apa hasilnya? Apakah mereka membunuh Ye Bufan atau menghancurkan anak itu begitu saja? Pengurus rumah tangga berkata, sepertinya tidak demikian. Kemudian, orang-orang kami melihat Ye Bufan berjalan di sekitar ruangan, dan dia tidak terlihat terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Wen Song berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, saya sangat mengenal Xiao Ao. Orang tua ini selalu kejam. Bufan baik-baik saja. Si Tianqi berkata, kakek, jangan khawatir. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Ku Lingfeng. Saya akan meneleponnya sekarang dan menanyakan apa yang terjadi. Bab 645, kamu bodoh. Si Wen Song mengangguk dan berkata, Anda bertanya, kami perlu memahami masalah ini dengan jelas. Si Tianqi memutar telepon. Setelah beberapa dering, telepon tersambung, dan suara Ku Lingfeng terdengar dari sisi lain. Tianqi, ada apa? Si Tianqi berkata, Saudara Feng, kudengar senior Xiao membawamu. Untuk membalas dendam hari ini. Aku ingin mengetahui situasi spesifiknya dan bersenang-senang. Tentang informasi dari saya dan telah menyiapkan alasan terlebih dahulu. Seperti ini, saat aku melihat tuanku mengambil tindakan secara langsung, anak itu langsung ketakutan setengah mati. Si Tianqi berkata, apakah kamu menghancurkannya? Tidak sama sekali. Saat itu, Ye Bufan berlutut dan memohon minta ampun, dan mengeluarkan 100 juta koin huaxia untuk membeli nyawanya. Tuanku merasa lembut untuk sementara waktu, tetapi dia hanya memberinya pelajaran dan kemudian membawakan. Kami, kembali teriak. Mereka sudah menerima kabar tersebut. Bufan memberi Fukang Pharmaceutical 1 miliar koin Tiongkok untuk menyelesaikan krisis ekonomi, dan sekarang dia tiba-tiba memberikan 2 miliar lagi. Saya tidak menyangka orang ini menjadi begitu kaya. Ku Lingfeng berkata, iya, anak laki-laki itu benar-benar orang kaya. Saya kenal saudara Feng, terima kasih telah berbagi berita dengan saya. Kata si Tianqi singkat, lalu segera menutup telepon dan berbalik. Dia berkata kepada si Wen Song, kakek, tidak heran Ye Bufan masih utuh. Anak laki-laki itu sangat kaya sehingga dia memberi Xiao Ao 2 miliar koin huaxia untuk membeli nyawanya sendiri. Begitu banyak uang. Saya juga terkejut mengetahui bahwa dengan sumber keuangan keluarga Si, mereka hanya memiliki modal kerja kurang dari 1 miliar. Apalagi Ye Bufan baru saja memberikan 1 miliar kepada Fukang Pharmaceutical kemarin, dan sekarang dia telah memberikan 2 miliar kepada Xiao Ao. Ya, kakek, aku tidak menyangka anak laki-laki yang terlihat begitu miskin itu menyembunyikan begitu banyak uang. Sepertinya keluarga kita harus mengambil tindakan.
Mata si Tianqi berkilat keserakahan saat dia berbicara. Aku sangat cemburu. Si Wensong pun ikut terharu. Bahkan sebagai kepala keluarga, kekayaan Ye Bufan pasti membuatnya iri. Orang itu sudah mengeluarkan 3 miliar. Menurutmu berapa banyak lagi yang akan dia miliki? Pasti akan lebih banyak lagi. Si Tianqi berkata, kakek, pikirkanlah. Kemarin orang itu memberi Wang Defu 1 miliar koin Huaxia. Jika itu Anda, berapa banyak uang yang Anda miliki untuk menjadi begitu kaya? Si Wensong berkata, tidak peduli apa. Anda harus memiliki aset puluhan miliar. Si Tianqi berkata dengan penuh semangat, bahkan jika Anda tidak memiliki 10 miliar. Setidaknya bisa menjadi 5 miliar. Jika kita cepat sampai di sana, setidaknya kita bisa mendapat untung. Sana dulu, kalau begitu kita akan terlambat. Kamu benar, teleponlah Zhang sekarang. Chongfeng dan Li Chongfeng, jangan bersuara, jangan sebarkan berita ini, kita akan pergi mencari anak itu untuk menyelesaikan masalah ini. Skor. Si Wensong awalnya adalah orang yang sangat berhati-hati, tetapi sangat disayangkan bahwa orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Ye Bufan menunjukkan kekuatan finansial. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, berpikir bahwa pihak lain adalah orang yang sangat gemuk, domba yang bisa menggigit siapapun. Terlebih lagi, kebohongan Ku Lingfeng benar-benar membuatnya bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xia Hao dan yang lainnya telah menghabiskan lebih dari 20 miliar nyawa mereka untuk melarikan diri. Si Tianqi semakin bersemangat, dan segera membawa 2 pria paruh baya ke Si Wensong. Keduanya adalah 2 master yang direkrut oleh sejarawan, Zhang Chongfeng dan Li Chongfeng, keduanya master di tingkat Suan akhir, kedua setelah Xia Hao dalam hal budidaya. Si Wensong membawa kedua orang ini bersamanya, yang dianggap persiapan yang cukup. Setengah jam kemudian, mereka berempat kembali ke Villa Wang Suening. Ye Bufan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat 4 orang dari Si Tianqi memasuki pintu. Sepertinya keberuntungan hari ini belum berakhir, orang lain datang untuk mengantarkan uang. Si Tianqi berkata dengan arogan, nama belakangnya Ye, ini kakekku, kepala keluarga Si. Oh, Ye Bufan setuju dengan santai dan bertanya, Tuan Si, apa yang ingin kamu lakukan denganku? Wensong berkata, apakah kamu Ye Bufan? Cucumu sudah mengenaliku, kenapa kamu perlu bertanya padaku untuk kedua kalinya? Banyak sekali yang tidak masuk akal, bagaimana kamu menjadi kepala keluarga? Orang-orang ini jelas mencarinya, masalah bagiku, tentu saja dia tidak akan melakukannya. Tidak akan ada rasa hormat. Si Wensong awalnya ingin pamer sebagai kepala keluarga, tapi dia ditampar kembali, dan wajahnya tiba-tiba berubah warna menjadi hati. Babi beraninya kamu bicara seperti ini padaku, kamu kenal aku. Siapa itu? Orang tua, kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Baru saja cucu Anda berhenti berkata, Anda adalah kepala keluarga Si, dan Anda berbalik dan bertanya kepada saya, apakah Anda merasa terganggu? Petik 2. Kamu, Si Wensong sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Bagaimana mungkin ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini selama bertahun-tahun? Tapi memikirkan tujuan perjalanan ini, dia menahan amarah di dalam hatinya. Nak, beraninya kamu menyentuh keluarga Si kami. Teman-teman, tahukah kamu konsekuensinya? Petik 2. Ye Bufan berkata, saya tidak tahu, mari kita bicarakan. Si Wensong berkata, demi masa muda dan ketidaktahuanmu, aku akan memberimu 2 pilihan, mati atau membayar 1 miliar kepada sejarawan kita. Petik 2. 1 miliar. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak, saya benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Apakah Anda benar-benar mengira saya adalah mesin ATM? Si Tianqi berteriak, ya, jangan kira kami tidak tahu. Anda baru saja memberi kompensasi kepada Ku Lingfeng 2 miliar yuan. Kami hanya ingin 1 miliar yuan dari Anda. Ini sudah merupakan tindakan kakek saya yang sangat berbelas kasih. Petik 2. Ye Bufan berkata dengan ekspresi heran, kamu bilang aku memberi kompensasi kepada Ku Lingfeng 2 miliar. Petik 2. Kemudian dia mengerti apa yang sedang terjadi. Untuk menyelamatkan mukanya, lelaki tua Xia Hao itu pasti berbohong setelah dia keluar.
Pantas saja orang-orang seperti keluarga Si berkerumun ke rumahnya. Ternyata mereka mendapat informasi yang salah. Berita, saya pikir saya adalah domba gemuk besar yang bisa menanganinya dengan santai. Ini masih salah. Kuling Feng memberitahu saya secara pribadi bahwa Anda menghabiskan 2 miliar untuk membeli hidup Anda. Si Tianqi berteriak, kamu bermarga Ye, kamu tidak perlu menangisi kemiskinan bersama kami. Kamu harus mendapatkan 1 miliar koin Huaxia hari ini, jika tidak kamu akan mati. Petik 2. Yah, karena kamu berinisiatif datang ke rumahmu untuk memberikan uang, aku akan malu jika tidak menerimanya. Ye Bufan memandang keempat orang itu dan berkata, keluarkan 1 miliar koin Huaxia dan biarkan kalian pergi, jika tidak, kalian semua akan mati hari ini. Petik 2. Si Tianqi berteriak, apakah kamu sakit jiwa? Saya meminta uang dari Anda. Ye Bufan mencibir, apakah menurutmu apa yang dikatakan Kuling Feng itu benar? Petik 2. Si Tianqi berteriak, bukan begitu. Jika Anda tidak punya uang untuk membeli hidup Anda, bagaimana senior Xiahu bisa membiarkan Anda pergi dan masih bisa duduk di sini dan berbicara dengan kami secara utuh? Petik 2. Ye Bufan berkata, uang untuk membeli kehidupan itu nyata, dan 2 miliar koin Huaxia itu nyata, tetapi mereka mengajari saya uang ini. Petik 2. Kentut, senior Xiahu adalah guru terbaik di Jiangbei. Bagaimana aku bisa membayarmu untuk hidupku? Apa menurutmu aku bodoh? Petik 2. Meskipun kamu tidak mau mengakuinya, kamu hanyalah orang bodoh, dan kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu telah ditipu. Ye Bufan berkata, tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Bagaimanapun, kalian berempat harus menyerahkan 1 miliar uang hidup hari ini. Jika tidak, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Wah, menurutku kamu gila. Sebagai kepala keluarga Si Wensong secara alami tahu betapa kuatnya Xia Hawao, dan dia tidak percaya apa yang dikatakan Ye Bufan itu benar. Dia melambaikan tangannya kepada dua orang di belakangnya, kalian berdua, tolong tunjukkan padanya betapa kuatnya dia. Petik 2. Bab 646, apa aku menyuruhmu pergi? Meskipun Zhang Chongfeng dan Li Chongfeng dipekerjakan oleh para sejarawan, sebagai master tingkat Suan akhir, mereka memiliki harga diri sendiri. Mereka tidak menyerang bersama-sama. Zhang Gongfeng adalah orang pertama yang mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Ye Bufan. Menurut pendapatnya, menghadapi sarjana kecil yang lemah lebih mudah daripada menangkap ayam. Namun sebelum tangan besarnya menyentuh leher Ye Bufan, sebuah kaki yang memakai sandal muncul di dadanya, lalu menendangnya keluar dengan keras. Cepat, terlalu cepat. Sebelum Zhang Gongfeng sempat bereaksi, dia ditendang dan diubah menjadi tulang hering besar yang menempel di dinding di belakangnya, lalu perlahan meluncur ke tanah. Ekspresi Li Gongfeng berubah drastis. Tanpa diduga, pihak lain ternyata adalah seorang master, dan budidayanya di usia yang begitu muda tidak kalah dengan mereka berdua. Dengan lambaian tangan kanannya, pisau pendek dengan cahaya dingin berubah menjadi aliran cahaya dan menusuk wajah Ye Bufan. Kali ini dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak lagi merasa jijik. Sayangnya jarak antara keduanya terlalu besar, meski mereka berusaha semaksimal mungkin, mereka tetap tidak bisa bersatu. Li Gongfeng merasakan sentuhan ringan di tangannya. Pada titik tertentu, pisaunya telah mencapai tangan lawannya, lalu dia ditampar dan diterbangkan, mengenai Zhang Gongfeng yang baru saja memanjat dengan keras tanah bersama-sama. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, hanya dalam beberapa detik. Sebelum Si Wensong dan Si Tianqi dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi, kedua pendeta yang telah dibayar mahal oleh keluarganya sudah tergeletak di tanah. Ini, wajah Si Wensong penuh ketakutan, dan dia kehilangan ketenangannya sebagai kepala keluarga. Pada saat ini, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pemuda di depannya ternyata sangat kuat. Bagaimana orang seperti itu bisa diperas dengan uang 2 miliar begitu saja? Ye Bufan memandang kedua orang itu dan tersenyum tipis, bagaimana? Apakah kamu percaya sekarang? Si Wensong berkata dengan wajah pucat, adik, maaf, aku melakukan kesalahan kali ini. Aku salah, sangat mengganggu. Sebagai kepala keluarga, dia bisa berbaring. Mampu mengalah,
Dia langsung menurunkan sikapnya ketika melihat ada yang tidak beres. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama si Tianqi dan kedua jamaahnya. Berhenti, apakah aku menyuruhmu pergi? Ye Bufan mencibir, datanglah jika kamu mau, pergi jika kamu mau, menurutmu tempat seperti apa aku di sini? Si Tianqi berteriak dengan ekspresi tegas, kakekku adalah bernama Ye. Aku. Ye Bufan berkata, saat ini, kamu masih berani berpura-pura menjadi 13 tahun di depanku, tidak peduli apa. Apakah Xia Hawao? Anda tidak terkecuali lupakan bahwa saya adalah kepala keluarga Si dan memiliki pengaruh yang sangat kuat di kota Jiangbei. Jika saya mati di sini, Anda tidak akan pernah bisa lepas dari keterlibatan. Si Tianqi kemudian berteriak, artinya, membunuh orang harus dibayar dengan bayaran. Hidup, aku tidak percaya kamu berani menyerang kami. Ye Bufan tersenyum tipis, kamu tidak percaya, kan? Sama pentingnya dengan hidupmu sendiri. Jangan pernah memikirkannya, aku tidak akan memberimu uang bahkan jika aku mati. Si Wensong mengajar dengan ekspresi arogan. Menurutnya, pemuda di depannya hanyalah menggertak dan tidak punya keberanian untuk membunuhnya. Apalagi 1 miliar koin huaxia bukanlah jumlah yang kecil. Sekalipun likuiditas keluarga kosong, uangnya tidak akan sebanyak itu. Beberapa hal benar atau salah. Kamu harus mencobanya untuk mengetahuinya. Ye Bufan memandang si Wensong dan berkata, orang tua, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kaki kananmu hilang rasa? Setelah mendengar perkataannya, ekspresi Wensong tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan rasa pada kaki kanannya, seolah-olah kaki itu tidak ada sama sekali. Kini dia benar-benar panik dan berusaha keras untuk menggerakkan kaki kanannya. Sayangnya, bagaimanapun otaknya mengeluarkan perintah, kaki kanannya tetap tidak merespon. Ye Bufan menggunakan metode untuk menghukum Su Chun Feng, yang sangat efektif bagi mereka yang bertindak nakal. Sekarang kaki kiri, dan sebentar lagi akan menjadi lengan kirimu. Setelah mengatakan itu, dia menatap si Tianqi lagi, kamu juga sama. Kakiku, kenapa aku tidak bisa merasakan kakiku? Si Tianqi kehilangan kesadaran sesaat. Dia kehilangan rasa pada kakinya, dan kemudian kedua lengannya juga kehilangan rasa, seolah-olah belum pernah ke sana sebelumnya. Kali ini, kakek dan cucunya benar-benar panik, dan mereka tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Zhang Gongfeng dan Li Gongfeng bangkit dari tanah. Mereka tidak berniat datang untuk menyelamatkan mereka dan berbalik untuk melarikan diri. Pemuda di depan mereka terlalu kuat, dan tidak mungkin mereka bisa bersaing dengannya. Kamu ingin pergi tanpa membayar, bagaimana bisa begitu murah? Ye Bufan melambaikan tangannya dengan lembut, dan kedua cangkir teh itu terbang keluar, mengenai titik akupuntur di belakang keduanya dengan keras. Zhang Chongfeng dan Li Chongfeng kehilangan kemampuan untuk bergerak dalam sekejap dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, wajah mereka penuh dengan ketakutan. Mereka telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah bertemu dengan guru yang begitu kejam. Ye Bufan menoleh untuk melihat si Wensong lagi, bagaimana perasaanmu, Pak Tua? Jika aku mau, aku bisa menghentikan hatimu kapan saja. Si Wensong berkata dengan panik, beraninya kamu, membunuh seseorang di siang hari bolong itu ilegal. Kamu datang ke rumahku di siang hari bolong. Kata Ye Bufan dengan ekspresi main-main, jika aku membunuhmu, polisi tidak akan menemukan masalah apapun. Paling-paling, itu adalah kematian mendadakmu karena infak miokat. Apakah menurutmu aku akan memikul tanggung jawab itu? Tanggung jawab apa? Ini, si Wensong benar-benar panik. Pemuda ini bertingkah terlalu aneh. Jika apa yang dia katakan itu benar, bahkan jika dia mati, itu hanya kecelakaan, dan pihak lain tidak akan memikul tanggung jawab apapun. Memikirkan hal ini, garis pertahanan terakhir di hatinya hancur. Meski usianya hampir 70 tahun, ia tak mau mati apalagi kehilangan haknya sebagai kepala keluarga. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata dengan susah payah, Tuan Ye, saya bersedia mengeluarkan uang untuk membeli hidup saya. Ye Bufan sepertinya mengharapkan hasil ini, dan berkata sambil tersenyum, saya tahu Anda adalah orang pintar, kalau tidak, kamu tidak akan selamat. Hari ini,
Si Wensong berkata, hanya saja 1 miliar koin huaxia terlalu banyak. Keluarga si kami benar-benar tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Si Tianqi kemudian berkata, ya, bahkan jika kita membunuh kita tidak bisa mendapatkan 1 miliar koin huaxia. Bisakah kamu meminta lebih sedikit koin? Kamu sendiri yang membuat nomor ini, tidak ada orang lain yang bisa menyalahkanmu. Kata Ye Bufan, tapi saya selalu berhati lembut, jadi mengapa saya harus memberi Anda sedikit wajah jika Anda memikirkannya? Baiklah, izinkan saya memberi Anda diskon 20%, 800 juta koin huaxia, tidak kurang 1 sen pun. Dari 800 juta, si Wensong diam-diam merasa lega. Keluarga si memang memiliki likuiditas sebanyak itu. Tapi dia tetap berkata, Pak Ye, 800 juta masih terlalu banyak. Apakah menurut Anda bisa lebih sedikit? Kami benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Petik 2. Kalau kami mau lebih sedikit, tidak mungkin. Si Wensong tampak senang bisa mendapatkan lebih sedikit uang, tapi Ye Bufan melanjutkan, Xia Hao pernah memberikan solusi. Jika kamu tidak punya cukup uang, gunakan saja anggota tubuhmu untuk menebusnya. 600 juta, buang-buang 2 kaki kalian, 400 juta untuk menghancurkan kedua lengan kalian. Bab 647, Umpan Memancing. Pada saat ini, si Wensong telah menyapa 18 generasi nenek moyang Xia Hao di dalam hatinya. Dia tidak hanya menipu dirinya sendiri, dia juga memiliki ide curang. Jika kamu benar-benar kehilangan anggota tubuhmu, kamu tidak hanya akan menjadi cacat, tapi kamu juga akan kehilangan tahtamu sebagai kepala keluarga. Bagaimanapun, keluarga Si adalah keluarga besar dan bukan miliknya sendiri. Ada banyak orang yang mengincar tahta pemimpin keluarga. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata dengan tatapan sulit, oke, saya akan mengambilnya. Ye Bufan mengeluarkan nomor rekening yang telah dia siapkan dan berkata, itu dia, cepat bayar. Koin huaxia, semua likuiditas keluarga Si terkuras habis. Oke, kamu bebas sekarang. Setelah berbicara, Ye Bufan mencabut batasan pada orang-orang ini dan membantu Zhang Gongfeng menepuk jejak kaki di dadanya. Dia tidak meninggalkan trauma apapun pada keempat orang ini, dan rambutnya bahkan tidak berantakan. Kedatangan Si Jia memberinya inspirasi, dan seseorang mungkin akan datang untuk memberinya uang nanti. Senang rasanya bisa mengumpulkan uang sambil duduk di rumah. Meski sekarang dia kaya, tidak ada orang yang bisa punya uang terlalu banyak. Oleh karena itu, orang-orang ini adalah umpannya, dan mereka harus dibiarkan pergi dengan cara yang mulia. Ketika mereka berempat, Si Wensong meninggalkan villa, suasana hati mereka benar-benar hancur. Saya pikir saya bisa mendapatkan keuntungan besar dengan bergegas ke sini secara terburu-buru, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan ditipu sampai mati. Si Tianqi meludah dengan keras, dan kemudian mengutuk, sialan Kuling Feng. Dia jelas-jelas telah dirampok 2 miliar koin huaxia, tapi dia bersikeras mengatakan sebaliknya dan membunuh sejarawan kita. Si Wensong berkata dengan ekspresi muram, kami akan mengatakan itu hal yang sama ketika kita kembali, mengatakan bahwa Ye Bufan membayar 800 juta untuk membeli nyawanya. Si Tianqi berkata dengan ekspresi terkejut, kakek, kenapa? Bukankah ini bohong? Si Wensong sangat marah. Dia melampiaskan amarahnya kemana-mana, menamparkan wajahnya dan mengumpat, apakah kamu otak babi? Kamu pikir tidak ada yang tahu kalau kami datang ke sini? Apakah kamu ingin kami kembali dan menyebarkan berita bahwa kami dirampok oleh seorang anak muda? Likuiditas kosong 800 juta. Si Tianqi menutupi pipinya yang bengkak, tetapi pikirannya tiba-tiba tersadar. Jika masalah ini benar-benar tersebar, tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga tanpa likuiditas, keluarga Si akan ditindas bersama oleh beberapa keluarga besar lainnya, dan kehidupan masa depan mungkin akan sulit. Jika sebaliknya, hasilnya akan sangat berbeda. Jika keluarga bangsawan lain mengetahui bahwa keluarga mereka memiliki tambahan 800 juta yuan, tentu saja mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Akan lebih baik jika mereka mendapat berita ini dan datang untuk memeras Ye Bufan. Pada saat mereka mengetahui kebenarannya, mereka telah kehilangan likuiditasnya,
dan saya khawatir mereka tidak akan dapat memindahkan sejarawan itu lagi. Memikirkan hal ini, dia segera berkata, "Kakek, saya tahu apa yang harus saya lakukan." Si Wen Song mengangguk, menoleh kedua jamaah di belakangnya dan berkata, "Kalian berdua, saya berharap merahasiakan masalah ini." Chong Feng bersama-sama berkata, "Jangan khawatir, Patriark, kami tahu bagaimana melakukannya." Faktanya, mereka ingin melakukan ini di dalam hati mereka. Kalah dari anak laki-laki berusia 20 tahun adalah hal yang memalukan, itu pasti akan mempengaruhi reputasi mereka mulai sekarang. Dengan cara ini, keempat orang itu kembali ke Xia dengan ekspresi bangga. Segera setelah itu, tersiar kabar bahwa Ye Bufan adalah domba yang sangat gemuk dan 800 juta koin Huaxia dirampok oleh Xia. Tentu saja, ini terbatas pada kalangan kecil keluarga bangsawan terkemuka. Ketika guru dan muridku Ling Feng mendengar berita itu, keduanya menunjukkan ekspresi aneh. Jelas sekali bahwa mereka mengetahui kebenaran masalah ini. Tampaknya keluarga Si juga telah ditikam dengan kejam. Namun, mereka tidak merasa bersalah. Sebaliknya, mereka merasa sedikit lebih bangga atas kemalangan mereka dan merasa lebih seimbang secara psikologis. Di kamar presidensial sebuah hotel bintang 5, putra tertua dari keluarga Yan Suemin, sedang menggendong seorang wanita menawan, bersiap untuk melakukan beberapa hal yang disukai orang dewasa. Saat itu, ponsel di sakunya berdering. Awalnya dia tidak ingin memperhatikannya, tetapi dalam keputusasaan, dia meraih telepon dengan marah, tetapi ketika dia melihat nomor di layar, ekspresinya menegang. Dia mendorong wanita itu ke samping, menekan tombol jawab dan berkata, "Ayah, ada apa?" Orang lain di telepon berkata, "Apakah kamu kenal Ye Bufan?" Setelah mendengar nama itu, Yan Suemin langsung menjadi gugup dan tergagap. Dia berkata, "Aku tahu, kita saling kenal." Saat ini, hatinya langsung terangkat. Mungkinkah video pendek dirinya yang berlutut untuk meminta maaf beredar, tapi itu tidak terlihat seperti sikap ayahnya. "Senang sekali kita saling mengenal. Cepat kembali. Kakekmu ingin bertemu denganmu untuk sesuatu." Setelah Yan Sihai selesai berbicara, dia menutup telepon. "Kakek sedang mencariku. Apa yang kamu inginkan?" Yan Suemin penuh dengan kecurigaan saat ini, tidak tahu apa yang terjadi. "Tuan muda, ayo datang." Saat wanita menawan itu hendak datang, dia mendorongnya ke samping, lalu menarik segepok uang kertas ke atasnya, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan meninggalkan ruangan. Cuma bercanda, yang paling dia takuti di keluarga Yan adalah kakeknya Yan Xing. Sekarang lelaki tua itu memanggilnya, beraninya dia bermain-main dengan wanita di sini. Dia masuk ke Maibah yang baru saja dia bawa kembali dan segera kembali ke rumah keluarga Yan. Setelah masuk, saya pergi ke ruang kerja lelaki tua itu dan melihat kepala keluarga, Yan Xing, dan ayahnya, Yan Sihai, duduk di sana dengan ekspresi serius. "Kakek, apa yang kamu inginkan dariku?" Yan Suemin sombong di luar, dan Yan Xing patuh seperti domba kecil. Yan Xing bertanya, "Saya mendengar bahwa Anda pernah membela Ye Bufan di pesta koktail. Apakah Anda mengenalnya?" Yan Suemin penuh dengan kecurigaan dia masih berkata dengan jujur, "Pukul dia. Kami sudah bertemu dengannya 2 kali, jadi saya tidak terlalu mengenalnya." Petik 2. Yan Xing bertanya, "Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah orang super kaya penting." "Orang super kaya?" Yan Suemin tampak bingung. "Menurutku, Ye Bufan hanyalah seorang anak miskin, tapi dia sangat terampil sehingga dia tidak mampu menyinggung perasaannya." Seperti ini, Yan Sihai dengan singkat menceritakan apa yang terjadi pada Ye Bufan. Dia terutama memberikan 1 miliar yuan bantuan keuangan kepada Fukang Pharmaceuticals, dan kemudian dirampas sebesar 2 miliar yuan oleh Xia Hawao 800 juta. Yan Xing berkata, "Karena kamu mengenalnya, apakah menurutmu berita ini benar atau salah? Apakah anak itu benar-benar punya banyak uang?" Mendengar pertanyaan kakeknya, otak Yan Suemin mulai bekerja dengan cepat. Keluarga Yan cemburu. Segera, dia memberikan jawaban yang menguntungkannya. Selama kakek secara pribadi mengambil tindakan dan memobilisasi beberapa anggota utama keluarga,
dia pasti bisa mengendalikan Ye Bufan, dan kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan videonya kembali. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Kakek, saya juga menerima beritanya kemarin. Orang itu memang memberikan bantuan keuangan sebesar 1 miliar yuan kepada Fukang Pharmaceuticals. Karena dia dapat memberikan 1 miliar yuan, dia pasti memiliki lebih banyak uang. Saya rasa berita ini seharusnya benar." Yan Xiying mengangguk dan bertanya, "Apakah menurut Anda orang ini memiliki latar belakang?" Bab 648. Mendengar pertanyaan ini, Yan Suemin yakin bahwa keluarganya berencana untuk mengambil tindakan terhadap Ye Bufan. Dia senang dan berkata, dia tidak memiliki latar belakang, dia hanya lebih baik dalam hal itu. "Kakek, pikirkanlah, apakah dia benar-benar memiliki latar belakang? Bagaimana dia bisa dipukuli oleh Xia Houao dan keluarga Si mengambil begitu banyak uang satu demi satu?" Pada titik ini, dia berhenti dan melanjutkan, "Kakek, karena keluarga Si dapat melarikan diri dengan selamat, keluarga Yan kami tidak kalah kepada keluarga Si sama sekali, jadi kita tidak perlu khawatir tentang yang terburuk. Hanya membuang-buang waktu untuk memikirkannya. Jika anak itu benar-benar domba yang gemuk, kita bisa menghasilkan banyak uang." Dia tebakannya benar, Yan Xiying memang memulai perkelahian setelah mendapatkan berita itu. Tapi pertama, dia ragu apakah Ye Bufan punya begitu banyak uang, dan kedua, dia takut memprovokasi seseorang dengan latar belakang yang akan membawa masalah yang tidak perlu pada keluarga Yan. Mendengar kata-kata Yan Suemin saat ini, dia mengangguk sedikit, merasa bahwa apa yang dikatakan cucunya masuk akal, dan menghilangkan keraguan terakhir di hatinya. "Benar, ayo kita temui anak itu bersama-sama." Yan Xiying mengangguk, dan dia meminta Yan Xihai untuk memanggil dua pemuja utama keluarga. Keduanya berada di level akhir Suan, dan mereka tidak kalah dengan keluarga Si. Dua persembahan utama. Setengah jam kemudian, 5 orang dari keluarga Yan datang ke lantai bawah Huang Xuening. Setelah 20 menit berikutnya, mereka keluar dari gedung dengan malu. Pada saat ini, Yan Xiying tidak lagi memiliki keagungan dan momentum sebagai kepala keluarga, dan matanya penuh dengan keluhan dan keputusasaan. Yan Suemin benar, Ye Bufan tidak memiliki latar belakang apapun, tapi dia sendiri memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Untuk sesaat, 500 juta koin Huaxia hilang dari rekening keluarga Yan. Saat ini, dia diam-diam senang karena tawarannya tidak terlalu tinggi, jika tidak, dia akan kehilangan 800 juta seperti keluarga Si. Hal yang sama berlaku untuk Yan Suemin, yang sangat sedih. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mendapatkan video itu kembali dengan bantuan kekuatan keluarganya, tetapi pada akhirnya, tak satu pun dari kedua tuan itu yang bisa menghentikan langkah Ye Bufan. Pada akhirnya keinginan saya tidak terkabul, bahkan saya kehilangan Maibah yang baru saya ambil kurang dari 3 hari yang lalu. Ternyata Ye Bufan sudah memutuskan pertunangannya dan tidak perlu lagi bersikap low profile. Sungguh merepotkan keluar tanpa mobil akhir-akhir ini, jadi dia hanya meminta mobil barunya. Berdiri di depan pintu, kelima orang itu terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, Yan Xihai mengutuk dengan getir, "Sialan Xia Houao dan Si Wensong, kedua hantu tua ini sebenarnya mengarang berita palsu untuk menipu kita." Petik 2. Yan Suemin berkata, "Ayah, kamu mereka tidak akan benar-benar mendapatkan uangnya, kan?" Kentut. Yan Xihai mengutuk dengan getir, "Tidakkah kamu melihat betapa kuatnya anak itu sekarang? Kekuatan keluarga Si pada dasarnya sama dengan kita, mereka harus memeras Ye Bufan. Belum lagi keluarga Si, bahkan Xia Houao pasti menderita kerugian dan sengaja menyebarkan berita itu hanya untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Hasilnya adalah bencana bagi keluarga kami." Yan Xiying berkata, "Tidak mungkin, sekarang kita hanya bisa belajar darinya. Mulai sekarang, bergembiralah, kapanpun ada yang bertanya, kami akan mengikuti Ye Bufan mendapat 500 juta koin Cina untuk menyelamatkan hidupnya. Kita tidak boleh membeberkan bahwa keluarga Yan kita saat ini rantai keuangan terputus." "Saya mengerti." Beberapa orang lainnya menyetujui secara serempak. Meskipun Ye Bufan ada di atas, dia dapat dengan jelas mendengar percakapan beberapa orang,
dan senyuman tidak bisa tidak muncul di sudut mulutnya. Dia pernah melihat lelucon, mengatakan bahwa seorang pembohong mendapat beberapa tulang dan mengatakan bahwa tulang-tulang itu digali dari selir kekaisaran dinasti Han. Tulang-tulang itu sangat lengkap, seperti aslinya, dan sangat indah adalah 100 per orang. Akibatnya, setiap orang yang masuk mengetahui bahwa mereka telah ditipu, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun setelah mereka keluar. Mereka semua mengatakan bahwa selir kekaisaran yang digali itu memang cantik dan terawat baik, dan harganya pasti bernilai 100 yuan. Dengan cara ini, penipuan terus berlanjut satu demi satu, dan tidak pernah terungkap. Awalnya saya mengira itu hanya lelucon, tetapi sekarang hal itu benar-benar terjadi di depan mata saya. Tapi dia tidak peduli, karena orang-orang ini serakah dan ingin menghasilkan banyak uang di sini, mereka harus bersiap untuk dipukuli. Apalagi kecepatan menghasilkan uang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, saya sudah memiliki lebih dari 3 miliar di saku saya, tetapi saya tidak tahu apakah akan ada bisnis berikutnya. Di sebuah rumah bangsawan di pinggiran barat Jiangbei, seorang pria parubaya berusia 50-an sedang duduk di ruang kerja. Itu adalah pemilik bisnis Sang Tianqi. Di antara 4 keluarga besar di Jiangbei, keluarga Yan dan keluarga Si tidak memiliki penerus generasi kedua yang cocok, jadi lelaki tua itu selalu menjadi kepala keluarga. Pengusaha sangatlah berbeda. Sang Tianqi mengandalkan kemampuannya yang luar biasa untuk mengambil alih posisi kepala keluarga dari lelaki tua 10 tahun lalu. Di seberangnya berdiri seorang pemuda berusia 30-an, putranya Sang Qiaochu, seorang pemimpin di antara 3 generasi pengusaha. Sang Qiaochu berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa Ye Bufan, yang membantu Fukang Pharmaceuticals dengan 1 miliar kemarin, ternyata adalah domba gemuk besar dengan kekayaan bersih yang sangat kaya. Sekarang dia berturut-turut saya diperas oleh Xia Hawao, keluarga Si dan keluarga Yan, dan mereka mengambil lebih dari 3 miliar. Saya tidak tahu apakah berita ini benar atau tidak. Petik 2. Sang Tianqi menyesap tehnya cangkir dan berkata, bagaimana menurutmu? Anak saya tidak dapat mengerti. Sang Qiaochu berkata, jika itu benar, maka orang bernama Ye ini terlalu kaya. Tidak banyak orang kaya seperti itu di kota Jiangbei. Bagaimana dia bisa tidak dikenal sebelumnya? Tetapi jika itu benar, itu palsu. Apa alasan Xia Hawao, Si Wensong dan Yan Xiying berbaring bersama? Saya khawatir tidak ada yang bisa melakukan ini. Dan berkata, kamu masih terlalu belum dewasa, jadi kamu tidak bisa. Apakah kamu ingin melihat masalah dari sudut lain? Sang Qiaochu bertanya dengan ragu, apa maksud ayah? Sang Tianqi berkata, misalkan semua ini benarkah? Misalkan kamu adalah Ye Bufan, apa yang akan kamu lakukan setelah diperas oleh Xia Hawao? Apa yang harus dilakukan? Sang Qiaochu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan dan latar belakang, tentu saja Anda harus mencari seseorang untuk membalas dendam dan mendapatkan uangnya kembali. Jika Anda tidak memiliki kemampuan dan latar belakang, segera bersembunyi untuk mencegah orang lain datang. Lagi penipuan. Bahkan jika Ye Bufan benar-benar memiliki uang sebanyak itu, dia tidak mungkin menjadi orang bodoh yang diperas sekali dan menunggu untuk diperas untuk kedua kalinya. Saya sudah diperas 3 kali dan tidak ada tanda-tanda akan pergi, menurutmu itu aneh? Setelah mendengar analisis Sang Tianqi, keringat dingin muncul di dahi Sang Qiaochu. Tadi, dia punya ide untuk menangkap segenggam lagi, tapi sekarang sepertinya ini jebakan. Orang tua itu masih seksi, berkat pengingat ayahnya. Ayah benar, kamu mengerti sekarang. Sang Tianqi menyipitkan matanya dan berkata, saya juga mendapat kabar tentang masalah ini. Saya mendengar bahwa Ye Bufan adalah pacar publik Wang Xuening. Hubungan itu benar atau tidak, setidaknya dia sangat dekat dengan keluarga Wang. Jika ini benar, saya khawatir Wang Xuan sudah mengambil tindakan sejak lama, dan sekarang giliran orang lain. Petik 2. Apa yang ayahku katakan benar? Sang Qiaochu tampak curiga lagi, bertanya, tetapi satu hal yang saya tidak mengerti adalah bahwa Yan Xiying dan Si Wensong juga merupakan 2 rubah tua. Bab 649, Kepala Keluarga Wang Xuan. Sang Tianqi berkata, kamu benar.
Kedua rubah tua itu tidak kalah denganku dalam hal otak dan ilmu. Saya dibutakan oleh keserakahan, jadi saya jatuh ke dalam perangkap ini. Oh, Sang Qiaochu bertanya, maksud Anda keduanya menderita kerugian besar dari Ye? Ini agak tidak mungkin. Saya tidak tahu apakah saya menderita kerugian, tapi setidaknya saya tidak mengambil keuntungan. Sang Qiaochu berkata dengan kaget, saya tidak tahu bagaimana anak ini bisa membuat Xiahou Ao dan dua keluarga besar lainnya menderita. Sang Tianqi berkata, jangan khawatir sekarang. Penilaian program prajurit surgawi akan segera dimulai. Bagaimana persiapan Anda baru-baru ini? Ini adalah prioritas utama untuk bisnis kami. Selama Anda dapat memasuki prajurit surgawi dan menjadi salah satunya, jika Anda adalah salah satu anggota, sisanya bukan apa-apa. Sang Qiaochu berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, jangan khawatir, dengan kemampuan saya pasti bisa lulus ujian rencana senjata surgawi. Sang Tianqi mengangguk puas, selama Anda menjadi anggota Paviliun Suanyuan Tianbing. Ketika bisnis kami berkembang, kami pasti akan melampaui keluarga Wang dan menjadi pemimpin dari 4 keluarga besar. Wang Xuans, kepala dari keluarga Wang, sedang duduk di ruang tamu dengan wajah cemberut, dan berdiri di seberangnya adalah putra sulungnya Wang Xingye. Wang Xingye berkata, ayah, Anda juga telah menerima berita tentang Ye Bufan. Wang Xuans tidak berbicara, tetapi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Wang Xingye berkata, saya pikir ada masalah di sini. Bagaimana anak itu bisa mengeluarkan begitu banyak uang sekaligus? Wang Xuans mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Fokusnya bukan di sini. Apakah anak itu punya uang? Apakah dia diperas oleh Xiahou atau tidak? Apakah itu ada hubungannya dengan keluarga Wang kita? Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa dia muncul di rumah saudara perempuanmu? Petik 2. Wang Xingye menatapnya. Setelah jeda, saya menyadari inti masalahnya. Aku baru saja meminta seseorang untuk memeriksanya dan mengetahui bahwa anak laki-laki itu telah tinggal bersama adikmu selama beberapa hari terakhir. Belum lagi, kedua orang itu berkali-kali menyebut diri mereka kekasih di luar. Beberapa hari yang lalu, di alun-alun Fukang Farmasi, kamu kakakku bahkan mengatakan di depan umum bahwa Ye Bufan adalah pacarnya. Pada titik ini, ekspresi Wang Xuans menjadi sangat suram. Dia baru saja menerima kabar tentang Ye Bufan dari bawahannya, tapi dia tidak peduli dengan uang. Sebagai kepala dari 4 keluarga besar di Jiangbei, visinya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Terlebih lagi, keluarga Wang akan menikah dengan keluarga cucu tertua di ibu kota kekaisaran. Itu adalah konsorsium besar dengan aset senilai ratusan miliar. Bagaimana bisa menganggap serius hal itu hanya miliaran hingga 80 miliar? Yang menarik perhatiannya adalah Ye Bufan selama ini tinggal bersama putrinya, yang membuatnya langsung marah. Jika keluarga Wang ingin melangkah lebih jauh, mereka harus mencari pendukung dan jembatan yang besar. Karena itu, dia sangat mementingkan pernikahan dengan keluarga putra tertua di ibu kota kekaisaran. Jika Wang Xuening dan Ye Bufan benar-benar menjalin hubungan, hal itu pasti akan mempengaruhi pernikahan mereka dengan Chang Sun Seng, yang tidak akan dia biarkan terjadi dalam keadaan apapun. Wang Xingye juga menyadari keseriusan masalah ini dan berkata dengan gugup, kapan ini terjadi? Mengapa saya tidak tahu? Wang Xuans memarahi dengan marah, kamu menghabiskan sepanjang hari minum dan minum, bagaimana kamu bisa peduli dengan adikmu? Faktanya, bukan hanya itu, Wang Xingye, dia sendiri juga agak mengabaikan Wang Xuening akhir-akhir ini. Gadis ini sangat mandiri dan jarang menghubungi keluarganya. Selain itu, dia merasa tidak ada seorang pun di kota Jiangbei yang berani memanfaatkan putrinya. Tanpa diduga, Ye Bufan tiba-tiba muncul dan mereka berdua tinggal bersama, yang membuatnya lengah. Ini, menghadapi kemarahan ayahnya, Wang Xingye tidak berani mengatakan apapun. Wang Xuans berkata, pergi dan tangani anak itu sekarang, lalu bawa adikmu kembali. Aku kenal ayah. Tunggu sebentar. Wang Xuans menghentikannya dan berkata, saya mendengar bahwa pria bernama Ye mengalahkan Kuling Feng. Dia pasti memiliki beberapa keterampilan. Bawalah Xiao Zhan bersamamu. Salah satu master, budidayanya telah mencapai tingkat Suan akhir,
dan dia sangat galak. Dia selalu memiliki energi untuk bertarung dengan orang lain tanpa takut mati, dan dijuluki Saburo putus asa oleh orang lain. Wang Xingye mengangguk dan berkata, "Ya, ayah." Wang Xuans berkata, "Dan adikmu memiliki temperamen yang sangat keras kepala. Aku khawatir dia tidak akan mengikutimu kembali, tapi sekarang bukan waktunya untuk meninggalkannya sendirian. Bahkan jika dia diikat, dia harus diikat. Kembalilah." Wang Xingye berkata dengan ragu-ragu, "Ayah, apakah ini baik-baik saja?" Wang Xuening memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Wang, dan baik Wang Xuans maupun Wang Xingye menyayanginya. Dia secara ekstrim. Karena itu, Wang Xuans mengeluarkan perintah kematian hari ini, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. "Ada apa? Pernikahan dengan keluarga Changsun ini menjadi perhatianku, tidak boleh ada kesalahan apapun di masa depan keluarga Wang kita. Dan ada kabar dari ibu kota kekaisaran bahwa di beberapa hari terakhir, Changsun Seng dan cucu tertua Dongju akan datang ke kota Jiangbei. Jadi dia harus dikurung di rumah akhir-akhir ini, dan dia tidak bisa berlarian sesuka hatinya." "Saya mengerti, ayah." Wang Xingye setuju sambil berbalik dan meninggalkan Wang Manor. Rumah Wang Xuening. Wang Xuening kembali lebih awal setelah pulang kerja. Ketika dia sampai di rumah, dia menemukan Maibah baru di bawah. Dia tidak tahu milik siapa, tapi dia tidak peduli dan berjalan ke atas. Dia sendiri tidak menyadarinya. Sejak dia tinggal bersama Ye Bufan, dia menolak semua aktivitas sosial setelah pulang kerja setiap hari dan bergegas kembali untuk menikmati dunia mereka bersama. Begitu dia membuka pintu, dia mencium aroma nasi yang menyengat. Baunya enak sekali. Wang Xuening mengendus dengan manis, terlihat seperti seorang pecinta kuliner. "Ketika saya masuk ke dalam restoran, saya menemukan bahwa mejanya penuh dengan makanan lezat, memancarkan aroma yang kaya, yang terlihat menggoda. Hei, kenapa kamu gila sekali hari ini? Kenapa kamu membuat begitu banyak makanan enak?" Ucapnya sambil mengambil sepotong iga babi asam manis dan mulai mengunyahnya. "Enak, masakanmu benar-benar enak." Ye Bufan membawakan hidangan terakhir ke meja dan berkata, "Hari ini adalah hari yang baik, jadi tentu saja kita harus merayakannya." Wang Xuening memandangnya dengan heran dan berkata, "Kamu bagaimana kamu tahu?" Sekarang giliran Ye Bufan yang bingung dan bertanya, "Apa yang saya tahu? Saya menandatangani kesepakatan besar sebesar 30 juta yuan hari ini. Bukankah Anda membuat begitu banyak hal yang enak? Sukses." Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, ngomong-ngomong, aku akan merayakannya bersamamu." Wang Xuening bersandar di depannya, menatap langsung ke matanya dan berkata, "Apa maksudnya ngomong-ngomong? Apakah kamu tidak merencanakan perayaan untukku? Apakah kamu punya acara bahagia lainnya?" Ye Bufan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, aku juga membuat masalah besar hari ini, yang jauh lebih besar dari milikmu. Apakah Anda sudah mengundurkan diri dari Fukang Pharmaceutical? Apakah Anda akan keluar untuk berbisnis lagi?" Ye Bufan berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan Fukang Pharmaceutical. Bisnis apa yang harus saya lakukan?" Wang Xuening mengerutkan bibirnya dan berkata, "Lagi. Pembohong, bisnis besar apa yang bisa kamu lakukan dengan duduk di rumah?" Ye Bufan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah keahlianku. Ada orang yang datang ke rumahku untuk mengirim uang." Babak 650, Saburo yang putus asa. Membual. Wang Xuening mengira Ye Bufan sedang bercanda dengannya dan bertanya, "Katakan padaku, seberapa besar masalahnya?" Ye Bufan berkata, "Ini 100 kali lebih besar dari pesananmu. Adalah 30 juta, 100 kali lipat biayanya 3 miliar. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saya percaya kamu, kamu adalah hantu. Kamu bisa menghasilkan 3 miliar dengan duduk di rumah dalam sehari. Bahkan orang terkaya di dunia pun bisa, aku tidak akan melakukannya secepat kamu. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku, ayo makan." Ye Bufan sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Meskipun tidak ada urusan yang datang padanya nanti, dia masih menghasilkan banyak uang hari ini. Wang Xuening membuka lemari anggur, mengeluarkan sebotol anggur merah, lalu mengeluarkan beberapa lilin merah, menyalakannya dan mematikan lampu di restoran.
Saat lampu padam dan cahaya lilin menyala, suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi romantis. Mereka berdua menyantap makanan ini selama beberapa jam dan menghabiskannya setelah mereka meminum sebotol anggur merah. Meskipun Wang Xuening hanya minum sedikit, dia sudah agak mabuk. Kulitnya yang seperti jeli berubah menjadi merah karena rangsangan alkohol, dan dia terlihat lebih menarik di bawah cahaya lilin. Setelah kembali ke kamar, dia berganti ke gaun tidur rendah hitam, lalu berbaring di sofa di ruang tamu dan berteriak, "Kemarilah dan pijat aku." Ye Bufan datang ke sofa seksi. Sebagian besar kulit yang dilumasi terlihat di bawah kedua bretel, dan ujungnya bahkan tidak bisa menutupi tonjolan montok. Wang Xuening berbaring di sofa dan berteriak dengan suara menawan, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Tekan aku dengan cepat." Ye Bufan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu halus Wang Xuening, dan mulai memijatnya perlahan, merasakan sensasi di ujung jarinya. Sentuhan indah itu terus-menerus menstimulasi sarafnya. Saya tidak tahu apakah Wang Xuening terlalu seksi hari ini, atau apakah makan malam dengan cahaya lilin hanya membuatnya begitu ambigu dan seksi. Sepertinya ada sesuatu yang membakar di tubuhnya, dan dia tidak sabar untuk segera mengeksekusi wanita ini di tempat. Oh! Wang Xuening mengeluarkan suara sengaut centil dengan nyaman, yang membuatnya semakin tak tertahankan, dan tangannya bahkan sedikit gemetar. Tetapi pada saat ini, Wang Xuening tiba-tiba membalikkan badan di atas sofa. Kedua tangannya yang besar yang bergerak secara mekanis tiba-tiba ditekan di tempat yang tidak seharusnya. Perasaan indah menyebar ke seluruh tubuhnya seperti arus listrik. "Ah!" Wang Xuening berteriak, tetapi suaranya tidak keras, tidak ada rasa panik, lebih banyak rasa malu. Ye Bufan dengan cepat menarik tangannya dan berkata dengan canggung, "Maaf. Aku tidak bermaksud begitu." Di mana mereka berdua berada, kepala Wang Xuening sangat dekat dengan bagian tertentu lebih merah. Ye Bufan bahkan lebih malu. Saat dia hendak pergi, Wang Xuening tiba-tiba duduk, memeluk lehernya, dan berbisik di telinganya, "Apakah kamu sangat menginginkanku?" Saat dia berbicara, bibir merahnya yang lembut terus-menerus menyentuh di pipi Ye Bufan. Nafas wanita itu yang penuh gairah dan membara membuat api yang sudah berkobar di tubuhnya semakin membesar. "Aku." Ye Bufan memadamkan api di dalam hatinya. Meskipun dia ingin segera mendorong wanita itu ke sofa, alasannya memungkinkan dia untuk menahan dorongan batinnya. Bagaimanapun, dia punya pacar, dan Wang Xuening tidak bisa menerima kenyataan ini. Wang Xuening berkata lagi, "Datanglah jika kamu mau. Aku akan memberikan diriku kepadamu hari ini." Ye Bufan menjilat bibirnya yang kering dan berkata dengan suara kering, "Apakah kamu mabuk?" "Tidak. Aku sangat tahu apa kamu lakukan. Tapi, hubungan di antara kita palsu. Meskipun hubungan kita palsu, aku sangat menyukaimu daripada menyerahkan diriku pada seseorang yang tidak kusuka di masa depan. Lebih baik aku pergi itu untukmu." Wang Xuening berbicara dengan penuh kasih sayang dan kebencian, seolah-olah dia sedang berbicara kepada Ye Bufan, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ini, Ye Bufan sangat bingung, tidak tahu bagaimana menghadapi situasi di depannya. Wang Xuening sepertinya telah mengambil keputusan. Setelah berbicara, dia melingkarkan lengannya di leher Ye Bufan dan menciumnya dengan dua bibir merah yang lembut. "Tidak masalah, ayo makan dulu." Pertanyaan ini sepertinya menjadi pukulan terakhir, langsung menghancurkan garis pertahanan terakhir Ye Bufan. Dia segera mengangkat wanita itu dan menekannya di sofa, bersiap untuk menyerang kota. Wang Xuening sangat antusias seperti api dan merespons dengan antusias. Tapi saat ini, tiba-tiba terdengar bunyi klik dari bawah, dan pintu terbuka. Suaranya tidak keras, atau bahkan sangat halus, tapi seperti guntur di telinga kedua orang itu. Ye Bufan buru-buru bangkit dari tubuhnya yang panas dan segera menata pakaiannya. Wang Xuening juga duduk, buru-buru merapikan gaun tidurnya, lalu melihat ke arah tangga. Secara umum, dia adalah satu-satunya yang tinggal di villa ini. Selain Ye Bufan, satu-satunya yang memiliki kunci adalah saudara laki-lakinya Wang Xingye. Benar saja, terdengar suara langkah kaki, dan sosok Wang Xingye muncul di puncak tangga. Di belakangnya adalah seorang pria muda berusia 30-an, dengan perawakan sedang, wajah muram,
dan kekejaman mengerikan yang seolah terpancar dari sekujur tubuhnya. Itu adalah tuan yang diundang oleh keluarga Wang, Saburo yang putus asa, Xiao Zhan. Sebelum masuk, dia sudah diberitahu oleh Wang Xingye bahwa target hari ini adalah pria di dalam. Jadi setelah naik ke atas, matanya yang kejam seperti serigala lapar dengan cepat tertuju pada Ye Bufan, dan niat membunuh yang terakumulasi selama bertahun-tahun dengan cepat hilang. Dia telah kejam selama bertahun-tahun dan telah membunuh banyak orang. Menurut asumsi sebelumnya, pemuda yang lembut ini mungkin akan ketakutan setengah mati bahkan jika dia melihatnya. Namun yang mengejutkan Xiao Zhan adalah begitu ia melepaskan niat membunuhnya, ia langsung mendapat serangan balik dari lawannya. Selain itu, niat membunuh yang dilepaskan oleh pemuda ini 1000 kali lebih kuat daripada niatnya sendiri. Niat itu sekuat substansi dan luar biasa, membuatnya merasa seolah-olah berada di neraka 9 meter. Dia begitu kuat sehingga dia belum pernah menghadapi musuh sekuat itu selama bertahun-tahun debutnya. Yang paling penting adalah Ye Bufan memiliki kendali penuh atas niat membunuhnya dan hanya mengincarnya saja. Wang Xuening dan Wang Xingye di sebelahnya tidak menyadarinya. Wajah Xiao Zhan pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Jika bukan karena karakternya yang ulet, dia mungkin sudah roboh ke tanah saat ini. Dikenal sebagai Saburo yang putus asa, ia selalu memiliki jiwa bengis yang tidak takut mati, namun menghadapi pemuda di depannya, rasa takut muncul di hatinya tanpa alasan. Pihak lain terlalu kuat, dan tidak mungkin dia bisa melawannya. Wang Xingye tidak menyadarinya. Setelah naik ke atas, matanya dengan cepat tertarik pada keadaan Ye Bufan dan Wang Xuening. Sebagai seorang veteran bunga, ia langsung menyadari bahwa suasana di hadapannya kurang tepat. Wang Xuening telah menerima pendidikan yang baik sejak ia masih kecil. Meski cantik, gaya berpakaiannya sangat konservatif. Namun hari ini, di hadapan Ye Bufan, ia berpenampilan sangat seksi, yang menunjukkan sejauh mana hubungan keduanya telah terjalin. Meski dia adik kandungku, aku tetap merasa kubisku dimakan babi. Kemarahan muncul di dalam hatinya, dan dia bertanya dengan wajah tegas, Xuening, siapa dia? Pada saat ini, Wang Xuening telah pulih dari kepanikan awal karena dipukul, berdiri, mendatangi Ye Bufan, meraih lengannya, dan berkata, saudaraku, izinkan aku memperkenalkanmu, ini pacarku Ye Bufan.